Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sheila Immanuela Tengu dengan NIM 2023-9802. Pada video kali ini saya akan menjelaskan secara singkat terkait dengan deliverable minggu 3 pada proyek kami, yaitu pengembangan lapangan bahtera. Nah, pada deliverable minggu ketiga kami diminta untuk mengisi beberapa form. Yang pertama adalah requirement management plan. Kemudian ada requirement documentation. Kemudian ada juga work breakdown structure atau disingkat WBS. Kemudian yang terakhir ada WBS dictionary. Nah, sekarang apa sih yang gunanya dari form-form yang ada pada deliverable minggu ketiga ini? Yang pertama ini ada requirement management plan. Seperti namanya, requirement management plan ini akan menjelaskan tentang bagaimana kebutuhan proyek itu dikelola dari awal sampai akhir. Jadi dia menjelaskan bagaimana persyaratan proyek akan dikumpulkan, didokumentasikan, dilacak, dan dikelola perubahannya. Kemudian yang kedua ada requirement documentation. Nah, ini saling berkaitan karena tadi yang pertama telah membahas terkait kebutuhannya, dan pada requirement documentation itu membahas terkait dengan dokumentasi seluruh persyaratan proyek tersebut. Nah, pada requirement documentation ini berkaitan dengan form sebelumnya, yaitu requirement management plan. Pada requirement management plan tadi membahas tentang kebutuhan proyek dari awal sampai akhir, seperti persyaratan proyek yang akan dikumpulkan, didokumentasikan, dan sebagainya. Nah, pada requirement documentation ini berisi tentang dokumentasi dari kebutuhan proyek tadi. Nah, dokumentasi ini secara menyeluruh ya teman-teman, secara detail dan terstruktur, dapat mencakup persyaratan teknis seperti spesifikasi fasilitas FPSO dan subsidinya, kemudian persyaratan regulasi seperti POD atau Plan of Development, kemudian ada AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan, kemudian izin operasi FPSO dan sebagainya. Nah, terus kemudian ada yang namanya work breakdown structure. Nah, work breakdown structure ini adalah bertujuan untuk memecahkan proyek tersebut menjadi bagian-bagian kecil sampai ke work package. Nah, seperti yang teman-teman tahu, dari proyek besar ini yaitu pengembangan lapangan bahtera ya. Pengembangan lapangan bahtera itu dibagi lagi menjadi 6 subproyek kan teman-teman, kalau ingat 5, 6 yang disingkat dengan SP1, SP2 sampai SP6. Nah, dari masing-masing subproyek itu dipecahkan lagi menjadi yang namanya work package. Nah, disinilah WBS itu mencakup semuanya. Jadi work package di WBS ini mencakup work package ini atau bagian-bagian kecil dari proyeknya. Nah, kemudian di WBS dictionary itu yang berikutnya ini saling berkaitan teman-teman, WBS dan WBS dictionary. WBS dictionary ini menjelaskan atau memberikan penjelasan detail dari tiap work package tersebut. Jadi tadi di WBS itu hanya disebutkan work package-nya, kemudian di WBS dictionary dijelaskan lagi secara lebih detail atau terperinci dari tiap-tiap work package-nya. Nah, kembali lagi ke WBS tadi. WBS atau work breakdown structure tadi itu kan berisi tentang proyek pengerjaan yang dilakukan pada proyek tersebut, namun yang dibagi jadi bagian-bagian yang lebih kecil lagi. Nah, jadi WBS itu sendiri memiliki beberapa level. Misalnya ada level 1. Level 1 itu masih dalam bentuk proyek yang besarnya, yaitu pengembangan lapangan bahtera ini level 1. Nah, setelah itu kan dibagi menjadi beberapa subproyek. Subproyek ini masuk ke dalam level 2-nya.
Nah, kalau misalnya level 1 tadi itu adalah proyeknya secara umum, yaitu pengembangan lapangan bahtera. Level 2-nya itu adalah setelah dipecahkan menjadi beberapa subproyek tadi. Nah, terus level 3-nya itu work package ini. Nah, contohnya seperti apa? Ini akan masuk ke dalam pertanyaan refleksi kita juga, yaitu menentukan salah satu work package dan menjelaskannya, ya, yang ada pada WBS tersebut. Nah, sebagai contoh, untuk level 1-nya kan tadi pengembangan lapangan bahtera. Nah, untuk level 2-nya kita pilih yang subproyek 1 itu tentang FPSO atau Floating Production Storage and Offloading, atau lebih simpelnya ini kapalnya. Nah, terus untuk level 3-nya work package-nya itu terkait mooring system. Nah, mooring system itu seperti apa sih? Mooring system itu jadi kapal ini kan akan diletakkan di tengah laut. Nah, untuk membuat dia tidak kemana-mana dan dia tetap berada di tempat yang kita inginkan, itu membutuhkan mooring system. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Yang pertama, untuk melakukan mooring system ini, pertama dilakukan pre-lay mooring system, atau biasanya pada tahap ini akan dilakukan pemasangan atau instalasi anchor atau jangkar. Instalasi anchor. Nah, setelah itu akan ada instalasi mooring lainnya. Jadi anchor yang tadi sudah ditaruh di bawah atau jangkarnya nanti diikat dengan mooring lainnya, dan kemudian akan dikaitkan dengan FPSO-nya. Jadi sebelum FPSO-nya datang ke lapangan, anchornya sudah ada di bawah dan juga sudah ada, ini sebagai contoh teman-teman, ini adalah permukaan lautnya. Nah, sebelum FPSO itu datang ke lapangan, di sini kita sudah ada beberapa anchor yang kita taruh di bawah laut. Nah, setelah itu dihubungkan dengan mooring line. Nah, setelah mooring line-nya sudah dipasang, baru FPSO-nya didatangkan di sini dan kita kaitkan dengan mooring lain tadi. Nah, untuk pengetahuan teman-teman juga ini bukan hanya satu ya, anchor sama mooring lainnya, tapi ada beberapa di tiap sisinya. Biasanya ada 3 di setiap sisi, jadi kurang lebih ada 12 agar FPSO-nya tidak bergerak kemana-mana. Nah, biasanya setelah terpasang semua mooring line pada FPSO akan dicek kembali, melakukan pengecekan kembali terkait dengan posisi dan penyesuaian tegangan dari mooring line tadi agar tidak terlalu tegang dan juga tidak terlalu kendor. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan dalam deliverable minggu ketiga ini. Mohon maaf jika masih ada kesalahan, dan segala usul saran saya terima untuk memperbaiki di deliverable minggu-minggu ke depannya. Terima kasih.